Bagi orang tua, boleh menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami, terutama atas rahmat kesehatan dan penyertaan-Mu dalam kegiatan parenting hari ini. Bapa yang baik, kami mohon Engkau hadir dalam pertemuan virtual kami hari ini. Engkau sertai kami, Engkau bimbing kami, terutama untuk Ibu Wida sebagai narasumber kami hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu untuk beliau dan juga kami semua yang hadir dalam virtual hari ini. Semoga Engkau terangi akal budi kami, sehingga kami boleh menangkap, boleh menerima informasi yang berguna bagi perkembangan anak-anak kami. Seluruh doa ini ya Tuhan, pertemuan kami hari ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya boleh kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang maha tahu apa yang kami butuhkan ya Bapa. Kiranya Engkaulah yang menyertai kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Desi yang telah memimpin kita dalam doa pembuka. Baik Bapak Ibu, saya kembali mengingatkan untuk sesi tanya jawab. Bapak Ibu boleh kapan saja ya menyampaikan pertanyaannya di dalam kolom chat. Terima kasih. Selanjutnya, malam ini kita akan mendengarkan bersama pemaparan dari narasumber kita. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini. Beliau adalah Ibu Dr. Randa Lidwina Wahyu Widayati Psi atau yang akrab disapa Ibu Wida. Beliau merupakan lulusan psikologi Universitas Pajajaran dan saat ini berprofesi sebagai asesor serta konselor psikologi dengan pengalaman dalam pendampingan personal dan profesional. Ibu Wida juga aktif sebagai pembicara di berbagai sekolah dan juga organisasi sosial sejak tahun 1997, serta pernah terlibat dalam penelitian tumbuh kembang anak. Selain itu, beliau juga menulis beberapa buku mengenai keluarga dan parenting, serta mengelola podcast Pojok Tante Wida dan juga Cerita Kita di YouTube Komsos Keuskupan Bandung. Dengan pengalaman yang begitu kaya, pasti kita sangat beruntung ya, Suster dan Bapak Ibu semuanya, dapat belajar bersama beliau malam ini. Sebelum memulai pemaparan materi, saya ingin menyapa Ibu Wida terlebih dahulu. Selamat malam, Ibu. Apakah Selamat suara malam. saya terdengar dengan jelas? Aman. Suara saya gimana? Oh ya, oke, terdengar Ibu. Sudah siap Ibu untuk memulai pemaparan materinya? Iya, siap. Oke, baik Ibu, terima kasih. Langsung Ya, saja terima ya, karena kasih. mungkin Bapak Ibu semuanya udah tidak sabar lagi gitu mendengar materi yang sangat luar biasa malam ini. Dengan ini kami persilakan kepada Ibu Wida untuk menyampaikan materinya. Silakan Terima Ibu. kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Lucu juga ya kita ketemu di hari Minggu malam. Aduh, saya baru kali ini nih parenting di hari Minggu. Dan terima kasih buat cinta-cinta yang tadi sudah diberikan, Imelda, Leonardo. Aduh, saya jadi besar hati ini untuk membawakan. Ya, Gia Sinta. Itu senangnya kalau kita lagi online ya. Semua bisa terlibat, semua bisa memberikan tanggapan. Saya akan memberikan materi agak cepat sih. Nggak apa-apa ya. Bapak Ibu sampai 7:30 tolong fokus dulu aja ya. Jangan ngapa-ngapain dulu. Karena materi saya rada banyak. Salah nih saya nyiapinnya. Aduh gitu ya. Tapi saya pengen ngasih banyak, cuma takut waktunya nggak cukup. Nah, jadi saya bakal cepet aja, hanya, nah,
Bedanya adalah saya minta mengajak Bapak Ibu sekalian untuk terlibat sungguh. Ini masih kebalik ya? Saudara-saudara, Ya, betul, Bu. balik. Betul Masih kan? Betul terbalik. apa? Betul kebalik. Oh, kirain udah betul. Hai, sebentar ya, kita balik dulu ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan ngobrol mengenai gadget, gitu ya, emosi. Serem banget. Saya bakal menjelaskannya agak cepat. Nah, yang saya tahu, yang akan saya tandai adalah saya akan beberapa kali mengajukan pertanyaan di chat. Tolong Bapak Ibu jawab ya. Kalau Bapak Ibu udah jawab, artinya udah sampai nih, bisa lanjut gitu ya. Jadi saya ngeceknya itu dari jawaban yang Bapak Ibu sampaikan. Ayo, sekarang kita masuk ke sini dulu ya. Awalnya waktu kita punya bayi, kita ngebayangin, aduh kayaknya anak aku lucu deh kalau udah sekolah gitu ya. Aduh nanti kalau udah TK seneng deh. Pasti dia punya teman, pasti dia bisa rapi gitu ya. Bisa menggambar, bisa menyenangkan. Apakah demikian adanya? Tidak. Ternyata sesudah TK, oh ya waktu TK juga kita ngebayangin, aduh kayak nanti kalau SD dia bakal anteng deh. Rumah nih bakal rapih deh gitu ya. Anaknya bisa diajak ngobrol. Apakah demikian adanya? Belum tentu. Ternyata anak kita ada yang mulai susah lepas dari handphone. Uring-uringan kalau nggak ada gadget. Atau berantem melulu sama adiknya. Jadi ternyata nggak juga ya. Tambah gede juga tambah repot jadi orang tua. Nah, Bapak Ibu, kita akan bahas ya. Kira-kira harusnya anak kita tuh udah bisa apa gitu. Jadi kalau pertanyaannya kan, anak 1 tahun harusnya udah bisa apa? Oh, bisa jalan, misalnya gitu ya. Bisa makan nasi. Nah, kalau anak kelasnya Bapak Ibu, misalnya ada yang kelas 2, harusnya bisa apa? Kalau anak TKB harusnya bisa apa? Kalau anak PG harusnya bisa apa? Nah, itu nanti kita lihat di karakteristik. Kemudian kita cek dulu ya ke bagian emosi. Jadi malam ini kita hanya membahas soal emosi aja. Tadi video-video yang ditayang tuh bagus-bagus tuh, kaitannya besar banget ya. Ada yang ngomongin tantrum, ada yang ngomongin bagaimana melihat emosi, itu bagus-bagus. Dan gini, anak itu produk orang tua. Jadi apakah anak suka ngamuk? Sebenarnya awalnya dari orang tua, kata tadi juga kan udah dibilangnya gitu ya, kata video juga ya. Apakah anaknya tukang ngambek gitu ya? Ada kemungkinan memang bentukan orang tua. Jadi kita akan bahas mengenai cara orang tua mengolah emosi ya, karena anak itu produk orang tua. Dan yang ketiga, terakhir kita bicara tentang regulasi diri. Waduh, semoga sampai sini ya. Ayo kita tulis dulu chat dulu Bapak Ibu. Tuliskan di chat kabar baik. Menurut Bapak Ibu, apa kemajuan yang dialami atau yang ditunjukkan oleh anak Bapak Ibu di tahun ini ya. Mungkin ada yang jadi lebih mudah dibangunkan, misal gitu ya. Atau sudah bisa makan sendiri gitu ya. Silakan. Boleh kan ya semua? Bagus. Oh, cepat mendapat informasi itu kemajuan ya. Waduh, kata saya mungkin musibah ya. Bisa membaca, lebih mandiri. Dapat informasi serem juga ya, nanti orang tuanya ketinggalan. Pintar bercerita, ini penting nih, pintar bercerita. Mulai bisa membaca, bagus, lebih disiplin, lebih berani. Wah, keren ini. Apa namanya? Modal penting, sudah bisa mengontrol emosi. Waduh, cocok dengan materi kita malam ini ya. Sudah bisa bangun sendiri. Keren ini. Coba kita lihat lagi. Wah, sudah berani tidur sendiri. Oh, bertanya hal di luar umum. Nah, itu Bu, nanti akan jadi tantangan kita ya. Menyampaikan info dengan benar. Banyak bertanya, kita akan bahas juga. Bapak Ibu, mari selalu tandai hal-hal positif yang dilakukan oleh anak kita. Jadi jangan cuma jeleknya aja gitu ya, atau jangan cuma khawatirnya kita aja. Oh ini ada yang anaknya 3 ya, kelas 1, kelas 3. Alika, Cynthia, Naomi. Banyak sekali, Bu. Nah, Bapak Ibu sekalian, silakan tulis saja di chat, karena nanti slide ini akan saya kembalikan kepada Suster Magda, disertai dengan jawaban-jawaban yang Bapak Ibu tulis di chat, gitu ya. Jadi nanti kita bisa baca lagi dan lihat orang tua lain bacanya apa ya, gitu ya. Selamat Pak Nanang, anaknya bangun pagi tidak menangis. Hebat. Nah, mari kita lihat apa sih sebenarnya yang seharusnya menjadi karakteristik anak seumur anak-anak kita ini. Saya masih pakai karakteristik anak usia prasekolah, usia dini. Tapi nggak apa-apa ya, kayaknya masih cocok kok sampai kelas 3 SD juga.
Ini dia. Pada umumnya anak-anak di umur segini tuh udah nggak bayi lagi gitu ya bentuknya. Kalau dulu kan bayi gitu ya, bulet-bulet gitu ya. Banyak lemaknya. Sekarang tuh kayaknya lebih ramping, anggun, bergerak itu lebih cekatan dan lebih nggak gampang jatuh. Jadi stabil, seimbang. Nah, kita lihat ya, apa saja tugas perkembangan mereka. Jadi yang kayak tadi tuh, anak 1 tahun harusnya bisa apa gitu ya. Nah ini, anak PG harusnya bisa apa? Ini jawabannya. Nomor 1, dia mulai bisa berkomunikasi. Tadi disampaikan di video awal itu eh, komunikasi dengan nangis, marah, tantrum itu berbanding terbalik. Jadi kalau anak kata-katanya masih sedikit, biasanya dia mudah ngamuk, mudah nangis. Tapi kalau anak cerewet, biasanya dia nggak gampang marah, nggak gampang nangis, nggak gampang tantrum, ya. Jadi penting berkomunikasi. Dan satu lagi juga punya empati. Yang kedua, dia mampu merawat diri, udah mulai bisa mandi sendiri, tadi udah ada yang nulis, udah bisa bangun sendiri, udah bisa ngikat sepatu sendiri gitu ya. Dan ini juga yang penting nih, kita ajari Bapak Ibu, kalau enggak mereka dapat ajaran yang salah dari internet. Tadi kan ada yang LGBT dan yang lain. Ayo kita yang menanamkan beda jenis kelamin dan sopan santun. Jadi apa boleh buat? Pendidikan seks itu harus dikasih sama orang tua. Kalau enggak anak kita menelan mentah-mentah yang dia tonton dari internet dan itu belum tentu sesuai dengan nilai-nilai keluarga kita. Yang keempat, mulai mereka belajar benar, salah, baik, buruk gitu ya. Itu susahnya kalau udah keburu pegang HP, yang benar sama yang salah itu suka kebalik-balik. Dan ini yang paling penting, belajar bermain dengan anak lain. Dan terakhir, dia juga mulai kenal relasi keluarga. Oma aku, opa aku, tante aku gitu ya. Harusnya itu. Nah, Bapak Ibu ini nih tugas perkembangan anak kita. Jadi jangan sibuk dulu, anak aku belum bisa bahasa Inggris, anak aku belum lancar berhitung, biarin gitu ya. Ini dulu aja modal seumur hidup. Kenapa? Karena anak yang mampu menguasai tugas perkembangan, dia akan punya konsep diri dan harga diri yang sehat. Aku bisa. Aku mah jagoan. Aku mah mandiri kata mama juga gitu ya. Aku mah tanggung jawab kata papa juga gitu ya. Jadi ada konsep diri yang sehat. Akhirnya dia merasa berhasil, dia bahagia menjalani masa kanak-kanaknya, dan karena dia bahagia juga orang-orang sekitar juga mudah mendukung, mudah menunjukkan penerimaan. Jadi ada pantulan bersahabat dari orang sekitarnya. Nah, tapi bayangkan kalau anak yang tidak mampu memenuhi tugas perkembangan beresiko dapat kecaman, celaan dari orang lain. Masa ikut kayak gitu aja nggak bisa? Kamu tuh yang sopan dong, kalau lewat tuh senyum dulu kek. Kan kasihan ya, anak jadi sedih dan dia tidak bahagia. Jadi ini yang tadi diajarin ya, komunikasi, empati itu lebih penting daripada pelajaran-pelajaran sekolah, Bapak Ibu. Pelajaran juga penting, tapi ini basic ya. Nanti ini slide-nya silahkan dibaca lagi ya Bapak Ibu ya. Dan nah ini yang gak gampangnya, ini yang gak gampang. Gara-gara internet, saat ini ada fenomena yang disebut dengan childhood unbound. Artinya apa? Artinya adalah saat anak bisa menjelajah dunia sekitar lewat internet, dia tuh ngerasa punya kebebasan. Bisa belajar apa aja, bisa lihat apa aja, bisa tahu apa aja gitu. Makanya tadi aku agak takut waktu dia cepat dapat informasi. Ya, ada bagusnya, tapi ada seremnya juga gitu ya. Karena akses mereka yang tak terbatas untuk menjelajahi internet, media, dan perkembangan dunia bisa membuat dia jadi bebas dari tekanan sejarah atau cerita generasi masa lalu. Beberapa anak merasa, nah ini nak, bisa ya, nggak perlu kenal sama keluarga. Kalau bapaknya manggil sini nak, kenalan nih sama om. Ini temennya papa loh. Dulu papa tinggal di rumah om ini, bisa waktu lagi kuliah. Anak kita tuh cuma memandang dengan cuek ya. Terus kenapa gitu? Nggak ada kaitannya buat dia gitu. Atau mamanya, ayo dong kamu makan. Ih mama tuh udah dari tadi masak tahu nggak? Udah nyiapin yang kamu suka. Ayo mama udah capek-capek masak. Terus dia bilang, ngapain? Siapa yang suruh gitu? Kayak gitu tuh. Karena sebagian dari dunia anak ada di internet. Jadi dia bilang, ngapain sih mama sibuk-sibuk? Kalau kan aku jajan sendiri juga bisa gitu. Siapa suruh mama masak susah-susah kayak itu. Makanya kadang-kadang kita sebagai ibu atau bapak gitu ya, kalau mau pengen curhat sama anaknya, kadang-kadang anaknya memandang dengan asing gitu ya, siapa suruh gitu. Dan karena mereka terlibat di internet, memang kita sebagai orang tua perlu
ikut memonitor. Ada keputusan-keputusan yang cukup beresiko. Keamanan data dia, takutnya diambil, nanti gambar-gambar dia yang ternyata agak vulgar disebarkan misalnya, atau malah pelecehan. Bener-bener ngobrol sama orang yang ngomongnya seks dan gak enak banget gitu. Jadi itu dilecehkan. Atau perkembangan yang tadi, aku mau jadi cowok, cewek, gay, lesbi, atau yang lain-lain gitu ya, queer dan yang lainnya. Jadi anak kita itu sebetulnya saat ini tetap perlu pendampingan dari kita. Satu lagi. Gara-gara sering nonton, sering lihat internet dan juga nggak terlalu sering ngobrol sama bapak ibunya, mereka tuh jadi kayak apa? Punya identitas diri tuh seperti tokoh yang ada di internet. Jadi lama-lama dia ngerasa kayak saya tuh raja, saya tuh keren, saya tuh cantik gitu ya. Self entitled. Contohnya merasa diri berhak akan sesuatu. Di tokoh yang aku nonton dia dapat hadiah gini-gini di ulang tahun, nanti ulang tahun aku juga aku harus dapat yang sama gitu tuh. Kayak gitu. Rasa diri paling penting harus diistimewain. Kalau Bapak Ibu agak susah membayangkannya, mungkin masih ingat ya waktu remaja ya, kita nonton bioskop Bapak Ibu, waktu saya remaja mah bioskop saya tuh aktor aktris pujaannya Rano Karno sama Yesi Gusman. Nggak tahu kalau Bapak Ibu mungkin Ongki Alexander gitu ya, atau Dian Sastro. Nah, pernah nggak kita pulang dari nonton film, terus kita tuh merasa sebagai tokoh gitu ya, yang cowok jadi ngerasa kayak Nicholas Saputra sebagai Rangga gitu ya, yang cewek ngerasa seperti Dian Sastro, Ibu Cinta. Nah, anak-anak kita yang sering lihat internet juga akhirnya mengidentifikasikan diri dengan tokoh yang dia suka. Itu ya agak bahayanya. Dan dia selalu nawar kata tidak dari orang tuanya. Udah Kak, disimpan HP-nya. Udah malam Kakak waktunya istirahat. Ya 10 menit lagi dong Ayah. Gitu. Jadi apa aja Kakak, ayo habiskan makannya. Nggak boleh ada sisa. Ya kali ini aja mama perut aku mual. Gitu ya. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi dia mah terus. Nggak kenal kata tidak. Lalu dia juga selalu menuntut orang lain untuk melayani dia. Kadang dia melakukan sesuatu atau mengambil sesuatu yang diinginkan tanpa minta izin. Itu kan nggak boleh juga ya. Tiba-tiba pakai kaos adiknya marah, kenapa marah misalnya gitu. Dan merasa diri harus menang. Nah ini yang perlu kita bangun Bapak Ibu di masa PG, TK, SD awal itu. Mari bangun anak itu untuk menghargai orang lain dan juga siap kalah. Nggak harus menang. Ini ya ada cerita. Pada suatu waktu orang tua itu biasanya mendisiplinkan anak mereka. Mereka belajar bagaimana menghormati orang lain dan akhirnya mereka tumbuh dengan berhasil, produktif dan sebagai warga negara yang berbahagia. Saat ini orang tua kurang mau ya, entah nggak mampu ya mendisiplinkan anak, sehingga kita memiliki banyak orang-orang atau generasi yang memang entitled, mementingkan diri sendiri, kadang mengganggu gitu ya, nggak respect, udah di end gitu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kunci dari bagaimana membangun anak supaya lebih menghargai orang lain adalah kita lebih sering ngobrol, cerita gitu ya. Jangan yang ini nih, jangan ngasih sogokan. Ayo kamu kerjain ini, nanti ibu beliin es krim deh. Jadi apa-apa dia harus disogok gitu ya. Atau tuh teman kamu sedih, ayo kamu harus minta maaf. Sambil kita nggak nanya, ada kejadian apa tadi awalnya gitu ya. Siapa tahu temannya duluan yang mukul kan. Terus sama dia ditangkis, ternyata kena dia, terus temannya jadi nangis. Terus kita bilang, itu sana minta maaf. Tanya dulu sama anak kita, awalnya gimana gitu ya. Atau ayo sana berbagi sama teman, jadi dia punya kebayangan, ya udah nanti lain kali kalau aku pengen teman aku juga harus ngebagi. Jadi pikiran anak yang pendek itu kalau cuma dikasih instruksi suka salah menangkap. Jadi bagaimana cara menghindari self entitled atau childhood unbound? Yang pertama adalah kita biasakan untuk berbagi pengalaman, sejarah keluarga, budaya. Kalau perlu Bapak Ibu bikin album lagi ya. Nanti cerita, nih mama waktu masih SD, tuh lihat mama tinggalnya di tante ini loh, bukan di oma gitu ya. Jadi cerita. Dan akhirnya kita membangun toleransi, empati, dan eksistensi. Eksistensi itu bagus loh.
Kalau yang memang asalnya dari Sunda, ya belajarlah budaya Sunda. Yang dari Batak, belajarlah budaya Batak. Karena dengan adanya nilai akar budaya itu membuat anak kita tetap eksis berada dimanapun juga, nggak gampang ke bawah sama lingkungan. Dan ini yang paling penting, orang tua perlu meluangkan waktu dan perhatian personal yang tidak terpecah pada anak. Jadi kalau anaknya ada 3, bapak 3 kali kencan sama anak-anak berbeda. Ibu 3 kali meluangkan waktu untuk anak-anak yang berbeda. Nah, dengan demikian kita bisa ngobrol. Kata guru katanya di film kartunnya SpongeBob ada cerita SpongeBob-nya gini-gini, kamu udah nonton belum? Nah, yang kayak gitu tuh. Itu membantu untuk mengelola emosi. Ya, bayangkan anak kita nonton sesuatu yang belum umurnya, kan pasti capek ya kepalanya juga. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut yuk sama chat 2. Kalau Bapak Ibu sekalian, saat ini ya karakteristik anak Bapak Ibu itu kayak apa? Apakah yang tadi kaitkan dengan tugas perkembangan tadi? Boleh. Apakah terampil berkomunikasi, jadi mengungkapkan informasi bagus? Apakah bisa berempati? Apakah mampu? Ya, apakah dia tahu Maaf batasan terputus jenis tadi, Bu Ida, maaf terputus Oh tadi. iya. Maaf, ulang ya. Jadi kaitan karakteristik itu kaitkan dengan tugas perkembangan yang tadi. Komunikasinya, empatinya gitu ya. Mampu merawat diri enggak? Suka punya ide enggak? Mama besok aku mau dibawain bekal ini. Waduh keren itu anak teh ya. Enggak cuma nerima aja. Jenis kelamin dan kesopanan apakah dia sudah memahami? Batasan benar atau salah apakah dia memahami? Mampu bermain, punya main teman-teman gitu ya. Perilakunya gimana? Oh, ada udah bisa jagain adiknya. Aduh, keren ya, pintar ya. Oh, semangat sekolah. Ya, yang kayak gini kita tandain lagi ya. Oh, ini mah yang tadi. Ini masih kemajuan ya. Kalau misalnya memang ada karakteristik yang kita belum cerita, boleh tulis lagi ya. Bisa berempati, syukur, mampu berkomunikasi dengan baik. Tapi kalau di luar masih kurang berani mengungkapkan, ya biarin aja, nggak apa-apa. Kita beri waktu ya buat anak kita. Nah, Bapak Ibu silakan mengisi di bagian karakteristik anak. Kita lanjut mengenai pentingnya bersosialisasi. Saya suka kasihan ya kalau ada anak yang waktu lagi PAUD atau TK-nya tuh dituntut banget untuk bisa baca, nulis gitu ya. Jangan. Ini dia, penelitian dari psikologi menunjukkan di usia PG dan TK, anak itu harusnya berbaur dengan teman sebaya. Ini ada profesor Departemen Psikologi Pendidikan, dia mengamati anak dari kecil sampai akhirnya waktu mereka mahasiswa. Cek. Nah, ini hasilnya. Oh, ini belum. Ini nih Bapak Ibu, kata yang penting nih Bapak Ibu. Kalau kita sekarang sering mendengar istilah mental health, isu-isu terkait dengan mental health, depresi, cemasan, panik, misalnya gitu. Ternyata salah satu penyebab yang terbesar adalah ketakutan akan penolakan. Ini beritanya. Ketakutan akan penolakan dapat berdampak signifikan terhadap perilaku anak dalam kelompok sebaya. Nah, ini artinya kan anak perlu diajari untuk sekali-sekali kalah, sekali-sekali ditolak, sekali-sekali nggak diikutin kemauannya. Karena kalau nggak gitu mental dia nggak kuat, rapuh gitu ya. Jangan terlalu permisif gitu sebagai orang tua. Ma, aku nanti mau ini, ya silakan. Ma, aku nggak mau ngerjain ini, ya udah nggak apa-apa. Ya jangan gitu banget gitu ya. Karena sensitivitas penolakan itu akhirnya dia jadi apa ya, kalau ditolak itu ngambek gitu, atau dia jadi pesimis, pasti nggak boleh, pasti nggak dikasih, itu tuh. Dan satu lagi penemuan dari artikel ini, bermain dengan orang lain mendukung pengembangan dan keterampilan diri emosional dan keterampilan sosial kognitif. Kan tadi kita lagi pengen ngajarin anak kita lebih bisa mengendalikan emosi, mainlah sama teman. Kadang dia dicurangin, kadang dia pulang sambil nangis, kadang dia marah-marah, biarin, besok suruh main lagi gitu ya. Ini di Alienia terakhir kita baca ya. Sudah ada bukti yang kuat bahwa semakin baik hubungan sosial seseorang, maka semakin baik pula kesehatan mentalnya. Bagi anak-anak, lebih banyak hubungan sosial akan menciptakan siklus yang baik.
yaitu mengarah pada lebih banyak kesempatan untuk bermain dengan teman sebaya. Kemarin ini di koran Kompas, kemarin itu jadi hari Sabtu, itu ada berita tentang bunuh diri ya pada anak yang makin muda gitu. Di Bandung aja ada 2 anak, satu kelas 5 SD. Aduh gitu ya. Karena dia merasa dibully. Ada suratnya. Jangan salahin Teteh kalau Teteh gini-gini karena udah nggak kuat gitu-gitu ya. Dan satu lagi anak kelas 2 SMP. Tapi yang kelas 2 SMP belum tahu kenapanya. Cuma dua-duanya bunuh diri sih. Nah, kalau kita nggak mau anak kita punya mental yang lembek seperti itu, ayo ajarin dia main dari kecil gitu ya. Dari kecil. Ini pas banget Bapak Ibu. Keren. Pas anak kita masih TK. Jadi sekali-sekali dibully lawan kita bilang gitu ya. Yang itu yang mana anaknya coba mama lihat dari jauh gitu, tapi kita nggak usah ikut campur ya. Kayak gitu aja, jawab aja gini gitu ya. Jadi latih. Dan ini pendekatan holistik. PAUD itu bukan sekedar calistung, tapi membangun perilaku positif sejak dini. Ini yang saya tandai nih. Jadi ini yang tadi penelitian terhadap anak-anak PAUD yang dari kecilnya dilatihin banyak keterampilan sampai dia mahasiswa, ternyata tuh para mahasiswa masih menunjukkan manfaat program tersebut bertahun-tahun kemudian, yaitu manajemen emosi, kesejahteraan emosi. Kalau ini kita baca yang di sebelah bawah aja ya, program yang mengajarkan keterampilan cara berteman, cara menyadari perasaan anak, nah itu empati dan orang lain, cara mengelola perasaan dan konflik. Itu Bapak Ibu, itu yang perlu kita latihkan ke anak kita ya. Tapi nanti mulainya dari kita dulu. Ayo Bapak Ibu, tulis lagi di chat. Tuliskan nama teman-teman Bapak Ibu. Tahu nggak namanya? Siapa nama teman dari anak kita? Nggak harus banyak-banyak sih. Mantap. Keren Bu Eva. Dengan segera menuliskan cerita. Bagus banget Bu. Nggak harus banyak sih. Karena kalau berteman mah yang penting kan intensitasnya. Bukan banyak tapi nggak dekat. Mending sedikit tapi bisa curhat gitu ya. Sedikit tapi bisa tukar pikiran. Nah itu kalau anak-anak yang kadang-kadang suka ngerasa besar kepala bisa dapat masukan dari teman-temannya gitu. Wah, temannya Olive banyak sekali. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu itu tanda bahwa kita ikut memonitor. Dan syukur-syukur kalau anaknya berteman, mama papanya juga berteman, enak ya. Kita sama-sama ngejagainnya bareng-bareng. Jadi nggak terlalu khawatir gitu ya. Nah, sekarang kita masuk tantangan mengelola emosi ya. Gini, bayangkan ya, ini emosi. Di siang hari yang terik, perjalanan di bis itu jadi menyenangkan karena supir bisnya ceria, nyapa orang yang masuk, ngobrol, berkomentar menarik. Wah, tamannya udah mau jadi. Belok ke sini sekarang jalannya udah rapih ya, gitu ya. Itu penumpang-penumpang yang tadinya ngantuk dan bete bisa jadi senyum loh Bapak Ibu. Itu kekuatan emosi. Ini kekuatan emosi. Ada murid 9 tahun kelas 4 yang ngamuk. Dia ambil cat dari gudang, dia tuangkan ke mobil-mobil dan kendaraan guru-guru, dirusak kendaraan yang ada di sana gara-gara waktu di kelas ada temennya yang ngejek, "Alah bayi loh," gitu. Dasar anak mama. Nah ini kan emosi yang merusak. Tapi yang paling serem adalah cerita Daniel Goleman di awal buku Kecerdasan Emosi. Dia membuka dengan kasus ini. Anak kelas 11 menusuk guru fisika karena dia dapat B di pelajaran itu. Anak ini dari kecil, dari SD nggak pernah dapat nilai B. Selalu dapat nilai A. Selalu juara kelas. Dia pengen masuk kedokteran Harvard. Dan dia kecewa karena dapat B di fisika. Dia takut kalau dia dapat B di fisika, dia nggak bakal dapat beasiswa di Harvard. Jadi dia tusuk gurunya. Dan karena dia anak pinter, tusukannya itu hampir saja kena jantung dan si guru itu hampir aja meninggal. Akhirnya guru itu dirawat berbulan-bulan karena lukanya susah banget, bahaya. Si anak itu melanjutkan sekolah, lulus terbaik, dapat beasiswa di Harvard kedokteran, sampai umur 30-an dia jadi dokter bedah ternama, dokter bedah termuda di kota itu karena baru umur 30-an. Ini kan kejadiannya beberapa tahun yang lalu ya. Terus sekolah itu mengadakan reuni. Semua orang datang, murid-murid juga datang. Guru-guru semua hadir karena kan mau mengungkapkan terima kasih segala macam, reuni akbar. Semua mata memandang kepada dia, pengen lihat. Kalau dia ketemu sama guru fisika, apa yang akan dia katakan?
Ternyata dia ketemu sama guru fisika dan biasa aja. Nggak ngomong apa-apa, nggak minta maaf. Kayak nggak ada apa aja. Seorang semua kaget. Bisa gitu ya. Dokter terkenal, lulusan terbaik dan termuda, dia nggak ada apa-apa. Nah, dari situlah Daniel Goleman membuat buku Emotional Intelligence. Dia mengatakan bahwa kecerdasan emosi itu terpisah dengan kecerdasan yang kita kenal dengan IQ, Intelligence Quotient. Jadi orang pintar itu belum tentu cerdas secara emosi. Sebaliknya, anak yang biasa-biasa atau malah bodoh belum tentu dia bodoh secara emosi. Nah, ini yang penting buat kita Bapak Ibu sekalian. Mari kita ajari anak kita untuk meningkatkan kecerdasan emosinya. Karena itu beda dengan nilai-nilai akademis yang selama ini mudah untuk kita ukur, ya. Bagaimana caranya? Kalau anak yang emosinya hidup itu ya, dalam kehidupannya dia lebih seru, kalau nangis ya nangis, marah ya marah, ketawa gitu ya, tapi lebih hidup gitu ya. Terus cara komunikasinya juga dia jadi jelas gitu ya. Misalnya gini nih, Mama masak apa? Aku lapar gitu ya. Itu kan dia tuh lapar banget atau enggak gitu kan. Tapi kok, ih Mama masak apa sih? Lapar kamu tahu. Kita udah tahu, oh dia enggak ini. Atau dia nyantai, Ma, masak apa? Aku lapar. Oh dia artinya masih nyantai. Nah, bisa se-ekspresif itu nggak anak kita? Dan karena dia punya ekspresi dalam kehidupan, dia juga merasa hidupnya itu warna-warni. Dan interaksi sosial biasanya jadi bagus. Orang-orang biasanya senang kalau bisa berhubungan dengan anak yang memang ekspresinya mudah dibaca gitu ya. Jadi nggak marah aja, kadang dia senang juga, kadang lucu juga. Membentuk ekspresi wajahnya jadi lebih lentur, enggak gitu terus atau datar kalau bengong gitu ya. Dan yang terakhir, suasana psikologis di rumah juga terbangun. Kalau ada anak yang ketawa-ketawa, kadang lompat-lompat, kadang nyanyi-nyanyi gitu kan sebenarnya lebih hidup ya dibanding anak yang diem aja ya atau berantem terus sama saudaranya atau nangis terus. Itu kan suasana psikologis itu sangat terbentuk oleh emosi anak. Awalnya emosi yang tidak menyenangkan pada anak itu hanya 3, Bapak Ibu, hanya 3. 1 takut, 2 marah, ada cemburu juga. Cemburu itu perpaduan dari takut dan marah. Jadi takut orang tuanya direbut atau marah adiknya kok ngerebut orang tua gitu ya. Nah, yang ketiga itu duka cita mah enggak. Sebenarnya duka cita enggak terlalu berlarut-larut. Bapak Ibu, siapa di sini yang dikit-dikit takut, itu tandanya emosinya kurang diolah. Karena sebetulnya rasa takut itu kalau diolah bisa jadi malu. Malu itu kan takut nggak bagus. Canggung itu apa? Takut salah, misalnya gitu ya. Khawatir itu apa? Takut keadaan yang saya nggak bisa kontrol. Cemas, itu tuh dibahasain. Siapa yang suka marah? Dikit-dikit marah, itu juga orang primitif, Bapak Ibu sekalian. Karena orang yang matang bisa menerjemahkan marahnya ke situasi yang lebih spesifik. Apakah kamu frustrasi karena kejadian ini berulang-ulang? Atau kamu kecewa, udah dipersiapkan dengan matang, tiba-tiba nggak tercapai? Atau kamu jengkel, kamu udah pengen begini, tiba-tiba orang lain ngeganggu? Atau kamu kesepian? Jadi jangan cuma bilang marah gitu ya. Misalnya istri ya, marah karena suaminya sampai rumah itu cuma lihat HP aja. Nah, marahnya itu masih primitif. Coba dibahasakan, ibu tepatnya apa sehingga merasa nggak enak sama suami. Apakah kesepian, pengen ngobrol tapi nggak dijawab, atau merasa nggak berdaya, udah ngomong berkali-kali, ayo dong Pak, kalau sampai rumah HP-nya disimpan dulu tapi nggak didengerin. Atau merasa diabaikan, papa nih kalau lihat HP senyum-senyumnya manis banget, tapi kalau ke rumah mukanya asem terus gitu ya. Nah itu marah itu harus dibahasakan. Karena kalau kita cuma bilang marah, itu masih primitif Bapak Ibu. Tapi kalau yang emosi menyenangkan ini ya, catat ya. Rasa ingin tahu. Anak-anak tadi ada yang menulis ya, anak kita banyak bertanya, terus saya bilang hebat gitu ya. Kenapa? Karena energi yang bikin anak terus mau bangkit pada saat dia gagal, mau belajar meskipun sulit adalah curiosity. Gara-gara dia pengen taunya besar, dia ulik terus. Kayak misalnya belajar suruling gitu ya.
udah mau fales salah-salah tapi dia terus nyobain sampai akhirnya lagunya jadi rapi. Itu kan gara-gara rasa ingin tahu. Cuma sayangnya saat ini tuh rasa ingin tahu sering disebut sebagai kepo. Ah, kepo lu gitu. Sayangnya jangan percaya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau anak kita banyak nanya jangan bilang kepo. Itu energi untuk dia mau belajar. Nanti waktu besar Bapak Ibu senang deh. Anaknya nggak usah disuruh-suruh belajar juga udah mau belajar sendiri. Kuncinya adalah setiap pertanyaan dia waktu kecil dijawab dengan baik. Yang kedua, ada riang, senang, gembira itu ya. Kalau dia ngerjain sesuatu yang dia suka, ketemu teman, mencapai prestasi, ini emosi yang menyenangkan. Nah, ini yang hati-hati. Rasa disayang. Rasa disayang. Ini ada sebutannya kompleks empati. Anak yang sejak kecil terlalu dimanjakan, jadi berlebihan disayangnya, itu nggak bagus. Seumur hidup dia akan menyusahkan orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena anak yang dimanja itu kayak dibentuk untuk jadi cawan yang besar. Jadi butuh masukan apa? Kasih sayang banyak banget. Jadi kalau dia kurang diperhatiin, ngamuk. Kalau dia kurang disapa, langsung ngambek. Kalau dia pengen hadiah tapi hadiahnya nggak sebagus yang dia pengenin, langsung bete. Nah itu tuh berat kalau manjain anak itu berat. Nggak ada gunanya sama sekali memanjakan anak. Tapi juga nggak boleh kekurangan. Nggak boleh mengabaikan anak, nggak boleh cuekin, nggak boleh ngediamin. Jadi emang agak susah ini di bagian empati, tapi itu kata-katanya kompleks empati. Nah, jadi gimana cara kita menjaga keseimbangan emosi anak? Nomor satu, perbanyaklah aktivitas. Kadang main sama teman, kadang ngejagain adik, kadang punya teman di rumah, apakah dogi, ataukah kucing, atau ngasih makan ikan gitu ya. Atau kadang dia juga mulai kursus-kursus apa, pokoknya mah banyak aktivitas saja. Lalu di rumah pastikan anak kita itu ya akan senang bergerak kalau dia bisa tertawa 15 kali sehari Bapak Ibu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang ngomong, aduh anak saya sekarang kok susah banget sih kalau disuruh-suruh. Tiap kali apa dia nggak mau, tiap kali apa nggak dengar. Terus saya nanya, berapa kali sehari ibu bisa membuat dia tertawa? Ah, boro-boro yang ada juga pengen marah gitu ya. Ah ya udah salah. Gimana mobil mau jalan, bensinnya aja diisinya nggak pernah. Ya. Jadi bensin anak kita untuk mau bergerak dengan senang hati adalah tertawa. Ini khusus buat kelas kecil nih ya, sampai kelas 3 SD. Masih bisa lah tertawa. Nanti kalau 2 minggu lagi dari sekarang ketemu kelas besar mah ya udah deh nggak usah ketawa lah, senyum aja udah cukup gitu ya. Susah anak-anak pubertas disuruh ketawa. Tapi buat Bapak Ibu, mari nikmati masa bulan madu. Anak-anak itu ya kalau sampai kelas 3 tuh semuanya masih ngefans sama Bapak Ibunya. Ayah ini dengar dadaku tadi gini gitu ya. Ke mamanya juga, mama aku mau cerita dong gitu. Mama aku bikin ini, mama mau lihat gitu. Lihat deh kalau udah kelas 5 kita diusir-usir. Ih mama sana gitu ya. Mamanya nanya juga nggak dijawab gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita nikmati masa bulan madu dengan anak kita ini. Nggak lama. Yang ketiga, biarkan mereka nangis. Cowok juga biarkan mereka nangis. Boleh. Yang penting pilih tempat atau waktu. Karena kalau enggak, nanti dia dibully sama teman-temannya. Tapi nangis itu bagus banget. Nangis itu detox. Jadi air mata orang yang menangis karena sedih pernah diteliti di laboratorium dibanding sama air mata orang yang nguap gitu ya, nguap atau nonton film lalu dia terharu. Yang nangis karena sedih ternyata mengandung racun. Itu artinya bibit-bibit penyakit ikut keluar waktu anak kita menangis saat sedih atau waktu kita nangis atau sedikit ya, itu bibit penyakitnya ikut keluar. Biarkan anak kita punya teman yang akrab yang tadi ya, biarin cuma 1 atau 2 temennya, yang penting bisa tukar cerita, bisa berbagi perasaan dan ajari dia untuk mau menyampaikan masalah. Aduh, Bapak Ibu, kalau saya baca kasus-kasus masa sekarang ini serem-serem banget sih. Ada anak kelas 2 yang udah pacaran sama nggak tahu predator gitu ya. Ada anak kelas 3 yang tontonannya udah nggak jelas. Nah, kalau dia nggak pernah cerita kan kita kehilangan jejak. Gimana Bapak Ibu caranya supaya anak kita mau terus cerita? Mulai sekarang kalau lihat anak kita misalnya dia udah punya handphone gitu ya, dia lagi pegang HP. Kita jangan ngomong, udah itu deh, simpen handphonenya. Jangan kayak gitu. Tapi coba duduk di sebelah dia, kita rangkul, tunjukkan wajah ramah, kita nanya, kamu lagi ngelihat apa sih? Jadi agar dia mau ini. Boleh dong Mama diceritain, Ade lagi lihat apa sih? Mama pengen tahu.
Dan yang penting kita juga mau mengerti. Misalnya dia jadi cerita gini, ayah, ini tahu nggak? Ada cerita lucu. Oh, kan saya baru ceritain tuh kemarin cerita lucu katanya. Kok lucu sih? Ada ibu kucing yang lagi masak. Di dekatnya ada anak kucing. Ternyata anaknya nggak sengaja, ibunya masak sambil ngelihat TV atau ngelihat handphone. Nggak sengaja anaknya masuk ke telenan sama dia kepotong-potong si anaknya. Jadi masuk ke pizza, ke masak gitu ya. Terus anak kita ketawa-ketawa. Ayah, lucu kan? Kucingnya kemasak sama ibunya misalnya. Terus kata kita nggak ada lucunya itu, kamu tuh sadis tahu gitu misalnya ya. Tapi nggak usah marah. Gitu. Kita bilang, kenapa kok kata kamu lucu? Kalau ayah mah sedih loh kalau anak ayah bisa kepotong sama pisau gitu. Jadi jangan disalahkan, jangan disalahkan. Ngobrol aja. Nah, jadi ini latihannya terhadap kepekaan emosi. Bapak Ibu baca sama-sama ya. Mungkin kita perlu latihan memberi nama dan menghubungkan emosi dengan kejadian. Misalnya, kelihatannya kamu marah karena diminta mematikan TV dan pergi mandi. Marah, itu kita perlu latihan, menyebutkan. Latih juga cara ekspresi. Boleh tepuk tangan dan lompat-lompat kalau kamu senang. Atau kalau kamu marah, pergi ke kamar, tinju keras-keras bantal dan guling. Nanti kesini lagi kalau udah tenang gitu ya. Mungkin habis main kartu sama keluarga dia kalah terus gitu ya. Kena bedak lagi, terus dia marah. Ya udah kamu masuk kamar dulu, sana tinju-tinju tuh semuanya di kasur. Nanti kesini lagi main lagi. Memberikan dukungan. Misalnya ada sesuatu yang memang lagi di jalan tiba-tiba ngelihat korban kecelakaan, terus dia jadi kaget, pucet gitu ya. Terus ayahnya memeluk, iya nak, emang kejadiannya serem banget ya. Ayah juga baru lihat loh kayak gitu, orang ketabrak darahnya sampai banyak begitu ya. Kamu takut ya nak? Ya bisa. Atau bisa juga kalau nggak sengaja kita mengingkari janji atau barangnya rusak misalnya karena dimainin sama adik, kita bisa bilang maaf ya jadi bikin kamu sedih, boleh ibu peluk. Ini bahasa-bahasa emosi ini ada di sini semua nih Bapak Ibu. Menyarankan penyelesaian masalah. Jadi gini, coba minta baik-baik, jangan pakai teriak atau mukul seperti itu nak. Atau kasih batasan juga. Papa paham kamu marah, tapi gigit teman itu nggak bagus. Jadi nanti sore kamu nggak boleh main game ya, 1 jam, karena tadi kamu udah gigit teman. Nah ini anak kita jadi mulai tahu bahwa emosi itu sesuatu yang bisa didiskusikan bersama dengan orang tuanya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yuk, sekarang masuk ke latihan pengolahan emosi buat orang tua. Kalau ada yang mau nanya langsung aja tulis di chat ya, karena nanti pasti akan ditandai dan akhirnya akan saya jawab. Daripada keburu lupa. Oh iya, kalau anak kita sudah mulai punya bisa lihat internet, entah pakai komputer yang ada di rumah atau memang dia punya gadget sendiri, pastikan orang tua terus punya informasi tentang anak dari kegiatan mereka. Kalau dia udah punya medsos, sebenarnya nggak boleh ya. Harusnya minimal umur tuh 16 tahun. Tapi ya di Indonesia udah banyak sih ya anak-anak yang baru 10 tahun juga udah punya IG sendiri misalnya. Bilang ke anak kita, kalau kamu memang bikin medsos, pastikan papa dan mama harus dibolehin jadi followers kamu. Jadi kita ada di dalamnya. Tapi nggak usah komen-komen nanti dia malu. Udah aja diemin. Yang penting kita tahu dia tayang-tayang apa. Ini kata seorang ahli, orang tua perlu memperhatikan anak bercerita kegiatan baik di on-site atau offline-nya atau di online-nya. Ikuti media sosial anak dan bentuk kepercayaan anak kepada orang tua. Bahwa mama saya nggak akan malu-maluin kalau dia jadi followers gitu ya. Nggak akan tiba-tiba dia nge-follow, dia posting apa terus mamanya bilang, aduh kok kayak gitu banget sih nah bikin malu. Nah itu jangan. Pokoknya mah jangan suka komentar di tayangan anak. Bahkan, aduh anak hebat, mama bangga, itu juga jangan bikin malu anak kita ya. Dan orang tua juga perlu mengurangi intensitas dan durasi anak memakai gadget. Tapi ini intinya, dimulai dengan kebiasaan anak tidak pakai gadget di depan anak. Dan ini satu foto yang bikin saya prihatin. Waktu saya lagi nginep di sebuah hotel di loteng itu ya di balkon ada pasangan muda dengan satu bayi yang lagi makan, tapi ibunya malah sibuk nerang-nerangin anaknya apa yang ada di HP. Akhirnya mereka berdua ngobrol, anaknya disuruh lihat HP. Padahal kan di bawah itu ada pemandangan, ada bis lewat, ada orang apa, atau ada pohon, ada burung.
Nah, yang kayak gitu tuh Bapak Ibu, yuk kita ajak untuk anak kita lebih peduli sama lingkungan, jangan malah disuruh ngelihat HP. Emosinya bertumbuh karena banyak sekali tayangan yang nggak sesuai dengan umurnya. Kita aja lihat yang tadi perkawinan, maaf, bukan kita ya, saya aja yang lihat perkawinan sejenis, hati saya miris loh. Antara enak dan nggak enak gitu. Emosi saya keganggu. Apalagi anak kita yang masih muda dan masih bersih hatinya, apakah nggak jadi terdera-dera itu hatinya? Ya, jadi emosi anak zaman sekarang itu mudah sekali terbangkitkan karena tayangan-tayangan si algoritma itu bikin anak kita capek, gitu, capek tapi nggak bisa lepas dari handphone. Itu kerjaan algoritma, kerjaannya AI, big data. Ya, ini lagi ya. Ayo siap-siap jawab ya, siap-siap jawab. Di sini jawabannya penting banget. Karena akan melatih kita cara mengolah emosi orang tua. Begini kira-kira. Bapak, Ibu, kalau ada yang nanya apa kabar, silakan jawab. Jawabannya di bawah. Apa kabar? Apa kabar Bapak, Ibu? Silakan tulis jawabannya. Masih ada kan? Baik, kata Bu Hani teh. Kata Pak Ari baik, kamu apa kabar? Puji Tuhan, baik, baik, baik. Nah, terus ya, jawab ya. Karena kalau dari pengolahan emosi, jawaban ini nggak boleh. Kabar baik. Nggak boleh. Kalau buat pengolahan emosi. Tapi kalau kamu boleh aja deh, kamu suaranya bagus banget sih. Suka ada yang maksa. Jangan jawab baik, harus luar biasa. Itu lebih parah lagi itu. Jangan. Kecerdasan emosi dimulai dari kesediaan untuk melihat diri kita apa adanya. Kan bisa aja kita dalam rangka terganggu, khawatir gitu ya. Ini anak kok sampai jam segini belum sampai rumah, kemana dia ya? Bosen, nih ibu ngomong apa sih, kayaknya nggak cocok banget sama keluarga saya. Bingung. Terus saya udah banyak kekurangan, terus gimana gitu ya? Atau rasa bersalah. Aduh, contoh ibu tadi pas banget sama saya, relate gitu ya. Nah, bisa aja. Atau jengkel, lagi frustrasi tuh. Ini pembantu janji mau pulang hari Sabtu sampai hari Minggu begini belum nyampe misalnya ya. Atau sedih baru dengar berita duka. Atau marah. Marahnya yang tadi itu ya, gara-gara apa ya? Harus jelas ya. Kasar, cemburu, dendam misalnya gitu. Ayo Bapak Ibu, sekarang pulang lagi ya. Apa kabar? Bisa bosan, bahagia, oke, lelah, marah, hebat, great, apa ya, keren gitu ya, fine, sad, ini ya. Tapi ada satu lagi kabar saya malam ini dan kenapa perasaan saya seperti ini. Saya tulis ya, kabar itu langsung jadi satu baris ya Bapak Ibu, jangan di enter ya, karena dan alasan. Misalnya kalau saya, kabar saya pakai alasan ya Bu Sri, saya kayak lagi terburu-buru gitu ya. Kenapa? Merasa terburu-buru, maaf ya, merasa. Jadi kata depannya merasa ya, merasa terburu-buru. Alasannya takut materinya nggak selesai. Ini namanya lebih cerdas secara emosi, Bapak Ibu. Ayo yang lain. Bosan dengan rutinitas. Makasih Bu Hani, Ibu cepat banget. Bu Yona, kasih alasan dong kenapa lelahnya. Bagus Bu Dominik, bagus. Baik karena tidak ada kerjaan, bagus. Nah, jawaban baik kalau dari Bu Ana itu boleh. Karena alasannya memang jelas. Tapi kalau cuma baik karena kebiasaan, baik karena tata krama, itu nggak bagus secara emosi. Excited karena materi ini ditunggu-tunggu, ada deg-degan, nah itu bagus. Lemes, nggak enak badan, bagus. Agak mual, oke, nggak apa-apa juga. Merasa sakit karena kaki lagi dipijak, aduh habis apa ini ya, cemas, luka cacat, karena masih bagus, masih basah, bagus, bagus. Aduh, Bu Eka berhasil buat sayur asam. Merasa capek tapi happy, nah itu tambahin alasannya. Alasannya kenapa? Yang penting mah alasan. Bu Anggriani bagus Bu, merasa terbagi pikiran kena webinar sambil ngajarin anak, bagus. Nah, kayak gitu. Bapak Ibu, biasakan untuk kita menerima ekspresi emosi apapun dari keluarga dan alasannya. Tanpa harus tersinggung. Tanpa harus jadi sedih. Misalnya di sini mah baik-baik ya orang-orang jawabannya ya. Kadang-kadang kalau di kelas nanya beneran tuh ada yang bosan misalnya gitu ya. Nggak nyambung, nggak ngerti gitu.
jengkel, ibu ngomongnya kecepatan, ada yang kayak gitu. Nah, saya menunjukkan bahwa saya nggak marah, saya bisa nerima itu semua. Itulah langkah pertama untuk menuju kecerdasan emosi, punya kepekaan menangkap perasaan, mampu memberi nama perasaan itu dan tahu alasan kenapa perasaan itu muncul. Yang ajaibnya adalah kalau perasaan itu dibiarkan terekspresikan, terdefinisikan dengan alasan, itu tuh nggak lama kemudian hilang loh. Karena saya sering banget nih kalau di kelas misalnya ngantuk, tadi malam kurang tidur. Oke Bu, terima kasih jawabannya gitu ya misalnya. Capek, tadi keburu-buru di jalan macet. Oke Pak, makasih Pak. Itu pas lagi habis acara udah nggak ada ngantuk sama capeknya. Jadi perasaan itu muncul hanya untuk diakui saja. Kalau udah diakui mah udah gitu. Ya, sip, makasih. Aduh, senengnya ada yang nggak rewel sambil Zoom. Makasih. Ada yang anxious juga, ada yang segar. Sip, bagus. Iya, betul. Habis senam itu penting banget ya, Bu. Menumbuhkan rasa bahagia. Nah, itu langkah pertama kita dalam meningkatkan kemampuan mengolah emosi. Langkah kedua adalah mari kita selalu miliki alternatif akan sesuatu. Ini ya. Pengendara di belakang kita membunyikan klakson dengan kencang. Gitu ya. Jengkel banget. Pengen marah. Maka reaksi pertama adalah pikiran negatif dan tuntutan. Benar nggak? Kita nulis yuk di chat yuk. Apa pikiran negatif dan tuntutan yang jadi muncul? Gitu ya. Sopan dong jadi orang gitu ya. Malam gini nggak usah nyalain klakson sekencang itu kenapa sih? Gitu. Nah, pokoknya mah kita marah ya. Berisik tahu. Kan kasihan kalau ada yang sakit, jadinya keganggu. Ayo, bagus. Buru-buru apa sih? Berisik. Kayak gitu tuh. Ini pasti mudah-mudahan segera dapat ini ya Bu Maya ya. Kemana tuh menirusuh kayak pengen tuh aja. Berisik. Nah, oke. Itu adalah pikiran kita yang pertama. Emosi yang memang boleh dibiarkan. Harus dibiarkan. Karena emosi mah hanya ingin diakui, kalau udah mah udah. Nggak ngeganggu kok. Monggo rumin, ini mah udah ada pembelahan. Itu pikiran negatif, tuntutan tuh biasanya bentuknya tuh ngomel gitu ya. Pikiran negatif mah orang tuh kampungan gitu ya, atau nggak sopan, atau harusnya jam malam-malam gini kan nggak nyalain klakson. Nah kita belajar ini, punya alternatif dan berprasangka baik. Ayo Bapak Ibu, kalau ada orang yang ngelakson kenceng banget, tapi ini prasangka baik ya. Bukan karena dia nggak sopan, bukan karena dia buru-buru nggak mau tahu atau egois, bukan. Tapi jangan-jangan kenapa ya? Barangkali apa ya? Yang bikin kita jadi lebih respect sama dia. Coba prasangka baik ya. Prasangka baik. Ya benar, kalau pikiran negatif arogan banget gitu ya. Bagus, bagus. Kalau prasangka baik apa? Itu mah masih apa sih berisik sok mangga duluan, itu masih positif. Masih negatif, sorry. Positif. Orang klakson kita kenceng-kenceng, jangan-jangan bagus banget Pak Andika. Mungkin mau ngasih tahu ban kita kempes. Apalagi ayo, mungkin dia sakit perut, bagus. Mungkin dia lagi ngejar sesuatu dan telat. Saya pernah tahu nggak di klakson dia di rumah sakit Muhammadiyah. Saya udah mau marah, tapi ya udah diem aja gitu. Mobilnya ngeduluanin, tahu nggak? Pas sampai ke dalam halaman ke bangsalnya, orang yang dikeluarin dari mobil itu meninggal. Nyeselnya luar biasa. Saya sampai ngomong sama suami saya, untungnya tadi kita nggak ngomel ya. Iya, ternyata gawat banget. Meninggal, betul-betul meninggal di depan mata kami. Mungkin bawa anaknya ke rumah sakit. Iya, betul. Itu kayak gitu ya. Mungkin mau kasih tahu pintu kita bagus, mantap Mama Syal. Mungkin mau bayar utang. Apa itu? Pamer mau bayar utang. Mungkin nggak dia teman kita. Teman yang udah lama nggak ketemu. Terus lihat kita, sahabat kita banget. Hai, gitu kan. Bener-bener, kamu lihat aku di belakang. Jangan cepet-cepet. Gitu kan, misalnya kan. Bisa aja. Jadi dia datang itu membawa satu persahabatan. Stop dulu, kita ketemu dulu, udah lama banget nggak ketemu gitu. Iya, ada juga yang netral, mungkin angkot cari penumpang lagi ngetem gitu ya.
Ya itu dia. Mungkin Bu, karena pernah kejadian ke saya. Waduh, Bu Nofrida seneng banget. Jadi bisa ketemu teman ya. Nah Bapak Ibu, itu yang namanya prasangka baik. Saya baru mengalami. Adik saya datang dan ngomel. Dia bilang uang dia 10 juta dipinjam sama temannya. Yang bilangnya cuma pinjam 4 bulan gitu ya. Karena sudah 4 bulan mah proyeknya selesai, dia dapat bayaran, nanti dibalikinnya dengan bunga. Ternyata bukan 4 bulan, sampai sekarang udah 1 tahun. Terus dia marah-marah. Terus saya bilang, terus dia marah-marah dan bilang, aku mau ke rumahnya gitu ya. Aku bilang, redain dulu emosinya. Coba kita berprasangka baik yuk. Mungkin memang betul dia nggak punya uang, dan mungkin kamu kemarin-kemarin dapat proyek-proyek itu juga hasil dari doa dia. Doa dia yang bikin kamu jadi punya rezeki. Nah itu namanya berprasangka baik gitu ya. Ada yang menyatain perasaan. Aduh, ya saya pelaku yang klakson. Ya itu sebelumnya klaksonnya gara-gara apa? Jangan-jangan ada barang belanja di atas mobil. Waduh, seneng banget ya. Ya benar. Nah, jadi itu yang perlu kita pelajari, yaitu yang disebut dengan benefit of the doubt. Benefit of the doubt adalah jangan-jangan, gitu ya, tapi arahnya lebih ke positif. Misalnya anak kita cerita, Ma, aku tadi dikeluarin tahu nggak sama guru di kelas, sebel aku jadi nggak ikut pelajarannya. Daripada langsung marah, itu guru kenapa sih gitu-gitu ya. Mendingan kita cek dulu, gitu ya. Jangan-jangan anak saya apa? Jangan-jangan gitu ya, dia udah diingetin berkali-kali tapi bandel. Jangan-jangan kelakuannya emang keterlaluan. Jadi tapi dengan berbagai alternatif gitu, jadi nggak gampang marah. Jadi nomor 1, tadi kita udah latihan ya, kenali perasaan yang muncul, beri nama perasaan tersebut dan kita tahu alasannya. Yang kedua, temukan tuntutan tadi, tuntutan atau pikiran negatif. Dan yang ketiga, pikirkan alternatif lain dengan berprasangka baik. Benefit of the doubt. Contoh ya, contoh. Anak tidak mau dengar masukan. Kalau perasaan kan langsung marah, jengkel, tidak terima gitu ya. Lalu apa tuntutan kamu? Saya harus dengar, saya harus diperhatiin. Nah itu kadang-kadang kita udah keburu ada tuntutan-tuntutan gitu ya. Apa ya, harus gitu ya, atau emosi negatif. Nah, coba dikasih alternatif. Jangan-jangan, oh mungkin dia lagi punya banyak tugas. Oh mungkin gitu ya, baiknya kalau memang bisa didiskusiin dengan tenang. Jadi saya harusnya nanya dulu, jangan langsung ngasih tahu. Kayak yang sotoy gitu ya. Contoh ini, pasangan berkomentar tentang porsi makan dari kegemukan. Gimana mau turun 5 kilo, makan aja nambah 2 kali, misalnya gitu ya. Terus kan kita kayaknya jengkel gitu, kesel, nyebelin banget sih gitu, ngatur-ngatur gitu kan. Nah, ada tuntutan apa di dalam hatimu? Ya harusnya saya dihargai dong. Dia harusnya paham situasi yang sebenarnya nih. Saya banyak kerjaan, perlu nutrisi banyak gitu misalnya ya. Tapi kalau di alternatifin pakai kalimat yang positif apa? Mungkin dia yang lagi bermasalah, suasana hatinya lagi nggak bagus. Jadi ngomel aja. Atau oh ternyata dia peduli ya dengan kondisi kesehatan keluarga. Atau ke kita sendiri, ya sekalipun banyak bergerak memang tetap sih perlu memperhatikan keseimbangan asupan. Udah mau 40 tahun nih gitu ya. Nah itu Bapak Ibu kayak gitu ya latihannya ya. Nanti ini di PR-kan ya, silakan mengerjakan masing-masing. Cara adalah kalau ada yang mau nulis di chat juga boleh. Pikirkan kejadian yang sering memancing emosi negatif. Misalnya adik saya kalau di chat nggak segera jawab, bisa gitu ya. Atau anak saya kalau ditanya jawabannya judes. Nah, apa perasaan yang muncul? Jadi rasanya apa? Kalau bisa jangan jawab marah ya, tapi apa? Rasa tersisih, rasa enggak dianggap, gitu ya. Atau rasa takut kehilangan. Lalu yang ketiganya, apa pikiran negatif atau tuntutan yang muncul? Dan terakhir, apa prasangka baik atau alternatif proses berpikir? Yang ini mah mungkin kalau ada yang siap ngechat, boleh. Tapi kalau nggak ada, buat PR ya. PR, mengolah emosi. Jadi di sini kita sama sekali nggak menolak emosi negatif. Tetap disebutkan. Saya kesel, saya dendam gitu ya. Saya pengen ngebalas, boleh.
Tapi terus kan berikutnya kita juga pikirkan alternatif yang lain. Jadi ada satu buku yang judulnya Bagaimana Jika Tidak, gitu ya. Itu bagus banget. Jadi kalau kita udah punya pikiran panjang, kalau tanyakan sama diri sendiri, bagaimana kalau nggak gitu situasinya? Itu bagus banget tuh. Itu melatih kita punya alternatif dan selalu berprasangka baik. Nah, alternatif dan prasangka baik ini perlu diajarkan ke anak kita. Kita masuk ya ke regulasi. Waduh, alhamdulillah. Cukup waktunya. Regulasi diri. Regulasi itu apa sih? Ini ya kasusnya ya. Ini misalnya anak 5 tahun kalau ngobrol atau kasih tahu gampang ngambek, gampang nangis, gampang khawatir, itu regulasi emosinya lemah tuh. Atau ada anak lain yang tukang bikin onar, suka teriak-teriak, ganggu orang, bandel, susah diatur, nggak sabaran. Ini juga regulasi dirinya lemah. Jadi regulasi diri itu apa? Kemampuan mengidentifikasi dan menamai perasaan. Kayak yang tadi kita udah latih ya. Memahami alasan perasaan itu muncul. Mengelola perasaan dengan cara yang sehat. Jadi kayak tadi, nangis boleh. Yang penting cari tempat dan waktu yang pas. Gitu ya. Kamu marah? Marah boleh. Gitu ya. Bapak Ibu marah itu nggak salah. Karena dengan energi marah kita bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan lebih cepat. Coba deh Bapak Ibu ya. Cuci piring dalam keadaan hati santai. Diukur waktunya. Mungkin 15 menit baru selesai. Tapi cuci piring dalam keadaan marah gitu ya. Belum ngerjain PR, rumah masih berantakan. Gimana sih piringnya? Itu mah 7 menit juga bisa selesai Bapak Ibu. Jadi marah itu nggak apa-apa. Karena dia bisa bikin kita kerja cepat. Lalu mengekspresikan emosi sesuai kondisi. Regulasi diri mengajarkan anak kita mampu menguasai situasi yang menantang. Jadi pas main kalah diketawa-ketawain sama anak-anak lain, apakah dia mampu menguasai situasi itu? Mengembangkan kesadaran diri, berempati, mempraktekkan mindfulness. Jadi apa-apa tuh dirasa banget. Makanan ini enak. Kayak ini kebiasaan meditasi pagi-pagi, kan? Oh, saya tadi capek. Oh, saya tadi sempat marah sama mama pagi-pagi. Nanti siang pas pulang aku mau minta maaf. Kan ada ketenangan, mindful. Dan terakhir, anak kita jadi tangguh, mampu mengatasi situasi sulit. Pengennya kita gini ya. Gimana caranya ya? Ini dia. Kenapa regulasi itu penting? Ya karena dia jadi mampu berteman. Nggak dikit-dikit ngomel, dikit-dikit nabrak, dikit-dikit mukul gitu ya. Enggak, dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Prestasi akademik juga jadi bagus karena dia tahu kapan harus belajar, waktunya berapa lama, harus fokus gitu ya. Dan yang terakhir, kesejahteraan mental dan rasa nyamannya juga lebih bagus. Jadi apa aja nih contoh-contoh regulasi emosi? Ini, bayi ada yang kalau dia kesepian, nggak punya teman, tapi dia bisa ngemut jari. Oh, ini video saya kepencet. Tiba-tiba dia ngemut jari gitu ya, nggak rewel. Padahal dia sebenarnya kesepian. Sampai orang tuanya datang dan menenangkan. Itu udah regulasi diri itu. Regulasi yang berikutnya juga kalau anak 2 tahun, waktu mamanya bikinin bubur, bikinin susu, dia nunggu aja. Nggak pakai tantrum gitu ya. Nggak, mamanya lupa. Iya nak, ditunggu sebentar ya. Nanti ya, kita berhitung yuk sampai 10. Nanti di hitungan 10 mama selesai deh. Bisa dia diajak berhitung ya. TK bisa main dengan teman, bersuara halus kalau di tempat ibadah, di gedung bioskop, jadi dia tahu harus gimana. SD mampu mengendalikan perasaan, kalau guru menerangkan dia fokus gitu ya. Mampu memahami perasaan orang lain tanpa harus marah dan ngelawan gitu. Kalau remaja, wah lebih banyak lagi ya, bikin planning, menyelesaikan banyak tugas gitu ya. Kalau misalnya keinginan yang nggak dipenuhi ya ada 2 pilihan, dia nerima atau negosiasi. Jadi nggak langsung, tuh kan aku mah nggak diterima. Gitu. Makanya itu tadi rasa ditolak itu perlu dilatih sejak kecil Bapak Ibu. Biarkan anak kita kalah, biarkan anak kita juga dicurangin sama teman gitu ya. Biarkan anak kita kadang-kadang ditolak. Nah, ada 2 kuncinya ya. Kunci pertama adalah anak harus belajar untuk delay gratification atau menunda keinginan untuk segera dipuaskan. Ini kesadaran anak bahwa mereka tidak selalu dapat memperoleh yang diinginkan dalam sekejap mata.
belajar menunggu tanpa rasa marah dan tertekan. Di mana kuncinya belajar menunggu? Kuncinya ada di orang tua. Kalau orang tua nunggunya dengan tenang, bisa nyanyi-nyanyi, bisa sambil ngapain, anak juga tenang. Mau berangkat sekolah udah hampir telat, tiba-tiba di jalan macet gitu ya, Cicadas macet misalnya gitu ya. Tapi orang tua kelihatan tenang. Ayo nak kita berdoa yuk biar jalannya lebih kosong. Mudah-mudahan kamunya nggak telat. Ya anak juga belajar kayak gitu. Tapi kalau orang tuanya kesel, tegang, ya anak juga jadi belajar bahwa nunggu itu nggak enak. Nah, kemampuan menunda kepuasan ini anak belajar jadi untuk ngantri. Waktu lagi makan enak pengen minum es tapi kata orang tuanya entar habisin dulu makannya. Dia bisa ngabisin gitu ya. Cuma sayangnya ini tantangannya. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Tantangan di masa sekarang adalah orang tua mudah menyerahkan perangkat digital saat anak menunggu sesuatu. Misal habis pesan makanan di restoran, buka HP. Sekeluarga buka HP. Saat nunggu giliran periksa di dokter, buka HP. Saat di perjalanan bukan yang ngomong, wah ini kita lagi simak tapi ada orang-orang lagi ngapain ya. Bukan, malah lihat HP. Pulang sekolah di waktu senggang yang lain, buka HP. Di sini anak kurang dilatih untuk menikmati waktu dan mengamati lingkungan sekitar. Hal ini juga menurunkan kemampuan anak untuk mengenali dan mengelola emosi. Dia belum sempat ngerasain bahwa aku jengkel, aku capek, aku frustrasi, udah langsung diselimur ditutupin aja sama HP. Ini kemampuan pertama. Ada satu eksperimen yang menarik, Bapak Ibu nanti baca sendiri ya. Eksperimennya namanya marshmallow eksperimen. Ini ceritanya tentang delayed gratification. Kepada anak-anak ditaruh satu permen marshmallow yang enak banget dengan instruksi. Kalian menghadapi permen marshmallow ini. Waktunya 15 menit. Kalau sampai 15 menit marshmallow-nya masih utuh, kalian akan dapat hadiah satu lagi. Kalau sebelum 15 menit kalian makan marshmallow-nya, ya sudah, nggak apa-apa juga. Cuma kalian nggak dapat tambahan. Gitu. Dan penelitian ini longitudinal, jadi sudah berlangsung selama 40 tahun. Selama 40 tahun ini dipisahkan mana anak-anak yang berhasil menahan diri nggak makan sampai dia dapat tambahan satu lagi, dan mana yang akhirnya memakannya. Ini ada yang makan, ada yang ngacak-ngacak, nih ya. Ini ada yang kelihatan banget lagi pusing, aduh nggak sabar, aduh ini lama banget sampai akhirnya dia makan. Nah, kalau yang nggak makan, apa hasilnya? 30 tahun kemudian atau berpuluh-puluh tahun kemudian mereka menunjukkan prestasi akademik yang lebih tinggi. Di SMP-nya mereka pintar, bagus, nggak terlalu bermasalah, kondisi badannya lebih bugar, jadi sehat, ramping atau atletis, relasi sosial lebih bagus, lebih sedikit yang terlibat dengan masalah hukum. Wow, penting banget ya, dan ini dia punya tabungan lebih banyak. Penting banget kita ngajarin untuk delay gratification. Kalau buat orang tua kayak gimana nih? Ini contohnya. Menunda untuk meluapkan marah, tapi memikirkan masalah baik-baik dan menyusun kata untuk bicara baik-baik. Nah itu Bapak Ibu. Makanya tadi kita belajar untuk alternatifnya apa, alternatifnya, prasangka baiknya apa gitu ya. Yang kedua, contohnya menolak ajakan teman untuk ngumpul dan bersantai karena saya butuh istirahat. Besok ada tugas penting yang harus dikerjakan. Menunda belanja barang diskon karena lagi ngumpulin uang untuk beli hadiah ulang tahun perkawinan ibu dan ayah. Ini contoh-contoh delay gratification yang terus mewarnai kita sampai usia tua ya. Ini kenapa gambarnya ini, karena kalau di spiritual itu ada namanya ajere kontra ya, melakukan hal yang sebetulnya tidak kita inginkan, atau kebalikannya tidak melakukan hal yang kita inginkan. Satu lagi, anak perlu diajari memecahkan masalah. Ini buat regulasi diri ya. Jadi anak diajari untuk menelaah situasi, melihat hambatannya apa, dan akhirnya cari solusi. Orang tua bisa nanya, apa aja yang bisa dilakukan di situasi ini? Apa ide terbaik untuk ini? Misalnya anak pengen main sama teman gitu ya. Mainnya yang berdua gitu, tapi temennya nggak mau. Jadi orang tua atau anak, ya kalau dia belum mau main, kira-kira gimana ya? Kalau ternyata dia belum mau main, gitu ya.
Nah, anak yang punya alternatif, oh ya aku bisa ini, oh aku mau begini dulu deh, kalau gitu aku ini ya, gitu ya. Dan dapat memiliki yang paling ia sukai, akan tetap tenang, sekalipun keinginannya tidak terpenuhi. Tapi anak yang tidak memiliki kemampuan memecahkan masalah, cenderungnya impulsif dan destruktif, ngerusak gitu, ngerusak, menghancurkan sesuatu, karena dia nggak belajar untuk nyari alternatif, nggak belajar untuk cari keinginan. Ini hambatannya nih. Jadi hambatannya adalah untuk orang tua yang mudah menyodorkan solusi waktu anak mengalami kesulitan, malah dilakuin sama ibunya gitu ya, dikerjain sama bapaknya, atau kurang punya waktu untuk nanya dan mendengarkan anak. Kan lama-lama anak juga bergantung ya sama orang tuanya ya, dependen, merasa diri nggak mampu memecahkan masalah. Gitu Bapak Ibu. Ayo banyak ngobrol, banyak ngobrol. Nah, coba ini ada nih di apa tadi di video yang tentang tantrum. Ya jangan harap anak untuk regulasi emosi ya kalau memang dia lagi capek, emang dia lagi sakit, ya jangan jangan jadi nggak sabar gitu. Ya jelas-jelas anak kita lagi sakit gigi, pipinya sampai bengkak. Ya kita dong yang harus ngertiin gitu ya. Ada perubahan rutinitas harian. Biasa diantar opa, tiba-tiba opanya sakit, terus anak kita ngambek. Ya nggak apa-apa, karena memang ada perubahan. Atau mungkin ada kejadian yang traumatis atau berpengaruh gitu ya. Dia memasuki situasi baru, bisa juga. Suasananya berisik, sibuk, banyak orang, terus dia jadi rewel. Boleh aja, nggak apa-apa. Dia lagi banyak tugas atau baru dijauhin sama teman-temannya, ya udah kalau emang dia jadi jelek adatnya kita ngertiin gitu. Jadi jangan lupa latihan menenangkan diri, diterjemahkan, dipeluk gitu ya, karena anak-anak usia ini banyak emosi yang memang kuat. Jadi bantu untuk mengenali emosi, menamai dan beri jeda. Sarankan tindakan dan penyelesaian masalah kalau udah tenang. Tuh, kamu udah tenang, saksana ditelepon opanya, bilang kamu kangen sama opa, pengen besok diantar lagi sekolah sama opa, ya. Belajar menenangkan diri merupakan bagian penting untuk memahami dan mengelola emosi. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Dua-duanya ya. Ini penutupnya. Beri pujian saat anak mampu mengatasi situasi sulit dengan regulasi diri. Hebat tadi kamu bisa sabar nunggu giliran gitu ya. Atau mama senang lihat kamu mau berbagi kalau ada orang yang minta. Jadi dia sadar pentingnya regulasi diri. Jangan lupa yang paling pentinglah jaga kesehatan hati dan kebugaran fisik Bapak Ibu sekalian. Begitu materi saya, habis. Silakan kalau ada yang mau nanya. Waktunya 10 menit lagi. Terima kasih. Baik Ibu Wida, terima kasih banyak kepada Ibu Wida atas materi yang sangat jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, Bapak Ibu kita masuk dalam sesi tanya jawab, tapi sebelum itu saya mohon kepada Bapak Ibu untuk tetap berada di ruang Zoom kita ini, karena nanti ada beberapa informasi yang akan disampaikan. Baik Ibu Wida, tadi kami sudah mendapat beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan. Yang pertama itu, apakah toxic positif ada dalam dunia psikologi atau tren masa kini? Gitu. Ya. Mungkin Makasih ya. ya. Toxic positivity itu Bapak Ibu, orang yang suka tadi tuh, yang suka maksain misalnya, apa kabar? Udah gitu, baik, bukan baik, luar biasa, misalnya gitu ya. Terus udah gitu ada yang, tapi coach, saya jadi lagi agak sakit ini, badan saya nggak enak. Tenang Bu, jangan dibawa kepikiran. Ibu semangat, pasti sakitnya juga sembuh gitu ya. Belum tentu tuh ya, kalau kayak saya diabetes. Terus kadang-kadang saya kalau lagi makan kan makannya jadi sedikit. Terus ada orang yang nanya, Ibu kok makannya sedikit banget? Ya, saya lagi jaga kadar gula, saya bilang gitu ya. Karena gula saya kemarin lagi tinggi. Bu, jangan dipikirin, Bu. Ibu tuh justru sakit karena mikirin gula, Bu. Nah, itu toxic positivity, Bapak Ibu. Karena kalau saya ngikutin dia, gula saya malah jadi tinggi, gitu ya. Jadi, enggak semua orang harus diajari positif. Enggak, kita boleh sedih. Kita boleh marah. Kita boleh jengkel. Kayak misalnya anak kita lagi sedih. Kamu kenapa kok seharian ini mukanya kayak gini? Sebel mama, aku kayaknya nggak cocok deh belajar fisika, dapatnya 4 lagi.
Terus kita jangan ngomong, nggak boleh gitu, anak mama, ayo semangat, kamu pasti bisa. Itu namanya toxic positivity, Bapak Ibu. Dengerin dulu, kenapa dia nggak bisa. Apa saja usaha-usaha yang sudah dia lakukan. Sakitnya, susahnya di sebelah mana. Itu namanya enggak toxic positivity-nya. Nanti kalau udah mulai ada nggak alternatif yang bisa dilakukan supaya nilai dia jadi baik. Kalau udah kita bilang, mungkin kamu mau nyoba, gitu ya. Jangan bilang, ayo anak pasti bisa, nggak boleh bilang nggak bisa kamu, gitu ya. Itu toxic. Ada itu. Sekarang jadi ada nih psikologi positif. Dulu waktu saya kuliah nggak ada sih, tapi sekarang jadi ada. Jadi ada bahasannya di psikologi bahwa emosi itu yang paling penting adalah dihargai, didengarkan, dan diberi tempat untuk ekspresi. Kalau udah cukup, baru kita ngobrol, mungkin nggak ini jadi positif. Ya kalau ada anak yang lagi sedih, ibunya meninggal, terus dia nggak mau belajar, terus kita bilang, ayo kamu harus semangat. Ya enggak tuh, dia butuh waktu untuk sedih, dia butuh waktu untuk menyadari grieving-nya, kehilangannya. Ya nggak bisa dipaksa untuk positif terus, gitu ya Bapak ya. Itu sih kata saya sih. Semoga sama ya sama Bapak Ibu ya. Saya termasuk orang yang membolehkan orang ekspresinya apa aja, karena kalau ekspresinya apa aja yang udah dikasih, nanti dia bakal bangkit sendiri kok. Terima kasih Melda. Ya, baik Ibu, makasih penjelasannya. Kemudian masih ada yang kedua, bagaimana cara menghadapi anak yang suka takut? Contohnya mau ujian, mereka suka kadang takut tidak bisa, Ibu, seperti itu. Ya. Bapak Ibu, ini yang saya sedang belajar nih. Kalau tadi ya, yang ditanya hal baru di psikologi toxic positivity. Nah ini hal baru yang ada di generasi Z atau generasi Alpha, yaitu kebutuhan untuk diafirmasi. Kebutuhan untuk diafirmasi. Jadi anak-anak sekarang itu kalau lagi ngeluh, "Ma, aku besok takut," gitu ya. Nah itu tuh sebetulnya dia pengen didengerin. Kenapa kamu kok takut gitu ya? Ya habisnya kemarin juga nilai aku paling rendah di kelas, meni malu tahu nggak aku remedial. Oh, terus gimana sesudah kamu remedial? Ya udah bagus sih Ma, tapi takutnya besok remedial lagi. Kenapa kamu ketakut kalau remedial lagi? Misalnya gitu ya. Terus nanti kalau ternyata remedial, kamunya bakal gimana? Jadi dia pengen diafirmasi aja. Nggak cuma misalnya gini, ya kan akhirnya aku paling jelek, akhirnya aku remedial. Terus mamanya nanya, terus sesudah remedial gimana? Ya udah bisa bagus. Tuh kan, nggak apa-apa kan? Nah itu jangan, itu bukan afirmasi, itu memojokkan anak. Didengerin aja. Ya udah nggak apa-apa, besok cobain aja ujiannya. Kalau syukur-syukur bisa lancar, kalau ternyata besok keringetan lagi kayak sekarang ya nggak apa-apa ya. Mama kan udah bawain kamu sapu tangan 2-3 nih, ada sapu tangan anduk juga biar tangannya nggak basah kena ke kertas ulangan ya. Diafirmasi, diiyakan ya. Bapak Ibu, ini buku saya. Iklan. Di buku saya ini bersahabat dengan generasi alfa ada contoh-contoh bagaimana berkomunikasi dengan anak. Cara nanya, cara afirmasi, cara menjawab gitu ya. Jadi silakan baca, ada di perpustakaan Ursula, Bapak Ibu sekalian. Belajar afirmasi ya. Jangankan anak SMP, anak teman saya aja yang udah kerja waktu lagi probation dia banyak ngeluh. Mana dia keterimanya kan di Jakarta. Jadi ibunya di Bandung tuh, aduh nih anak tiap hari kok ngeluh terus gitu ya. Ya udah, memang cuma apa yang udah kamu lakukan, terus gimana hasilnya. Terus kalau besok ternyata bakal gini-gini, kamu gimana? Oh, ternyata anaknya punya jawaban kok. Ya nggak apa-apa sih, nanti aku coba begini aja. Ya oke, Mama bantu doa ya. Gitu. Itu kali ya, afirmasi. Oh, saya jawab Bur ya. Apakah bukunya dijual bebas? Tentu saja ada di Canisius. Atau ke saya juga boleh. Oke, terima kasih Bu. Sebelum lanjut, Bapak Ibu mohon kesediaannya untuk mengisi link kehadiran dan evaluasi yang sudah dibagikan lewat chat. Iya. Ini kalau ada yang nggak selesai pertanyaannya nggak apa-apa lah. Nanti saya jawab tertulis aja. Nanti saya kirim ke tertulis ya. Oh ya, baik. Mungkin beberapa lagi ya Ibu. Boleh. Apa tips untuk bisa mengisi ulang energi secara efektif, terutama di penghujung hari?
Aduh, bagus banget pertanyaannya. Bapak Ibu, ini sebenarnya passionnya saya gitu ya. Gregetnya saya yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu. Kalau kita naik pesawat, kan ada petunjuk keselamatan ya. Seandainya tekanan udara tiba-tiba menurun, maka secara otomatis akan jatuh masker oksigen gitu ya. Waktu ada masker oksigen untuk orang tua yang bawa anak, siapa dulu yang pakai? Orang tua atau anak? Ya, sekalipun kita pengen anak dulu yang pakai, tapi kan harus kita dulu. Nah, begitu juga dengan regulasi emosi, regulasi diri. Kalau kita pengen anak kita punya regulasi diri, ya kitanya dulu gitu ya. Dan satu kata kuncinya yang ini nih, mengisi ulang energi buat diri sendiri. Kuncinya mudah Bapak Ibu, cuma 20 menit sebelum tidur dan 20 menit pada saat bangun tidur. Dengan cara apa? Jangan buka HP di 20 menit itu. Misalnya kita kerasa udah pengen tidur nih jam 11. Ya dari jam 10.40 udah jangan pegang HP sama sekali. Karena kalau nyala HP itu otak kita aktif lagi akhirnya nggak jadi ngantuk. Kecuali buat orang-orang yang memang perlu HP untuk apa? Afirmasi diri, menenangkan, yang tarik nafas, yang gitu-gitu boleh. Tapi digelapin, dibalik gitu ya HP-nya. Supaya nggak ada sinar yang kena ke mata kita. Cuma jangan buka HP. 20 menit sebelum tidur. Dan satu lagi 20 menit setelah bangun tidur. Ayo, saya tulis di chat ya. Bapak Ibu, kalau punya 20 menit habis bangun tidur, baiknya ngapain? Kata saya, nggak boleh buka HP. Bisa dipakai apa? Tapi bukan karena anak udah nangis, bukan ya, bukan. Ini mau bayangin kita tuh bangun pas saat semua orang di rumah belum ada yang bangun gitu ya. Bisa ngapain? Bagus, berdoa, stretching, keren banget. Keren banget. Doa, benar. Berpelukan. Boleh. Asal jangan terusan. Dengerin lagu, bagus. Ngopi. Itu me time. Itu me time. Dengerin lagu rohani. Boleh. Saat teduh. 20 menit sebelum tidur, minta anak bercerita kegiatan sehari. Bagus banget. Berdoa, tarik nafas, afirmasi. Saya bisa, hari ini saya, keren. Cuci piring kayaknya jangan dulu sih. Membelva baiknya pokoknya mah waktu buat diri sendiri aja, me time aja. Karena kalau diri sendiri itu energi kita dikasih ke orang lain, jadi bisa drain ke kitanya, terkuras. Kecuali kita memang senang cuci piring ya. Pas cuci piring kita main-main busa gitu ya, kita main apanya nggak apa-apa. Tapi kalau cuci piring karena harus, jangan. Energi kita terkuras. Harus yang memang pilihan saya, keputusan saya. Mandi mah nanti 20 menitnya sesudah itu baru mandi gitu ya. Bu Dominiknya jangan. Doa terus ngelamun, boleh. Ngelamun itu banyak mengembangkan kreativitas. Baca buku, bagus, boleh. Pokoknya mah bonus buat diri sendiri aja. Itu tadi jawabannya. Bisa telat 20 menit setelah bangun tidur mah. Ya makanya tidur bangunnya lebih pagi lagi, Bu. Biar punya waktu buat diri sendiri. Bertanya tentang mimpi, keren banget. Itu ya, mimpi itu adalah kekuatan alam bawah sadar yang seringkali memberikan pertanda dan jawaban atas permasalahan kita. Kadang saya nggak tahu kalau lagi capek, mimpi ngasih tahu bahwa saya lagi capek. Kadang saya nggak tahu bahwa saya lagi butuh bimbingan kan, ayah ibu saya udah nggak ada ya. Mimpi itu ngasih tahu bahwa saya lagi butuh bimbingan. Ya udah, saya bisa nelpon ke siapa, kayak gitu tuh. Tuh kan banyak. Oke. Kasih. Mudah-mudahan menjawab ya. Itu aja kok. 20 menit sebelum tidur, 20 menit sesudah tidur. Pas bangun, benar-benar waktu cuma buat diri sendiri. Oke Bu, terima kasih. Mungkin 2 pertanyaan lagi ya Bu. Nggak apa-apa, ini kalau Bapak Ibu jangan kabur dulu ya, nanti pada kabur. Benar nih, 2 nih. Ya. Baik Ibu, kenapa bisa karakter anak di rumah dan di sekolah itu bisa berbeda? Apa yang bisa dilakukan orang tua untuk mengatasinya? Iya. Suka ada yang kebalik-balik ya. Kalau sekarang kita masih kecil nih, anak-anak kita masih kecil, biasanya di rumah dia ceria, cerewet, berani. Begitu di sekolah diem aja nggak berani gitu ya. Tapi nanti kebalik, coba lihat deh kalau udah SMP. Di luar dia baik banget, banyak teman, tapi di rumah cemberut terus kayak gitu sih. Emang suka kayak gitu. Apa penyebabnya? Ya itu tadi, latihan emosi. Kalau di rumah ada kemungkinan dia memang terlalu dirajain.
terlalu dirajain. Jadi kalau dia ngomong, misalnya bapak ibunya lagi ngobrol, tiba-tiba anak ngomong, terus kita langsung diam dan ngedengerin. Padahal kan kalau kita lagi ngobrol, kita perlu ngajarin sebentar ya nak, papa dan mama lagi ngobrol. Sesudah ini nanti kami akan nanya kamu. Nah itu tuh ngajarin yang kayak gitu. Kan di rumah dia jadi satu-satunya. Tiba-tiba dia di sekolah bersaing dengan 30 orang lainnya. Begitu dia ngerasa kalah bersaing, langsung deh dia nggak bisa nunjukin kemampuan yang sesungguhnya. Jadi apa yang perlu dilakukan kata ibu tadi bagus banget, diajak main aja bu, diajak main biar dia kalah, biar dia nangis, biar dia frustrasi. Sana masuk dulu kamar, tinju-tinju tuh semuanya. Nanti kalau udah main lagi gitu ya, maka nanti waktu di sekolah dia akan jadi orang yang lebih tahan mentalnya. Itu yang ngasih hati teh beneran sama dengan anaknya. Syukurlah mudah-mudahan menjawab. Karena nanti waktu SMP kita kebalikannya tau nggak? Depan kita sama anak kita teh jutek pisan. Ternyata di sekolahnya dia disukai banyak teman kayak gitu tuh. Jadi emang beda lagi. Iya bener. Ajarin ya anak yang suka motong omongan orangnya, biar nanti di kelasnya dia tetap bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Pertanyaan terakhir? Oke Bu, mungkin nanti pertanyaan yang terakhir jawabannya di-share aja di grup. Karena Boleh. iya Ibu, dan pertanyaan yang lain belum terjawab mungkin nanti akan di-share di grup. Baik Bapak Ibu, kami minta kesediaan Bapak Ibu sebentar untuk mengisi, angket yang sudah di-share di kolom chat. Boleh Ibu, silakan Bapak Ibu semuanya boleh diisi. Oke, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah mengisi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wida atas segala pemaparannya hari ini. Sebelum saya menyimpulkan apa yang sudah kita dapatkan hari ini, saya akan meminta kepada, karena kan nanti ada sesi kedua untuk kelas besar ya, webinar yang akan diselenggarakan. Jadi mohon orang tua yang punya anak yang lebih besar untuk hadir lagi ya di webinar. Mungkin Ibu Wida bisa memberikan peneguhan mengapa gitu perlu hadir walau sekarang sudah hadir. Seperti itu, Bu. Makasih. Ya, Bapak Ibu, anak kelas 4 sampai SMA itu sekarang lagi mengalami banyak sekali tantangan dari dunia luar ya, dari eksternalnya keluarga. Nanti kita akan bicara tentang identitas gender, bisa juga supaya dia bisa ya nilai-nilai dirinya bisa selaras lah dengan orang tua. Dan yang paling penting gimana caranya meskipun dia tahu informasi lebih banyak, lebih pintar dari orang tuanya, tapi kita sebagai orang tua tuh nggak mati gaya menghadapi anak kita. Tetap punya rasa percaya diri, tetap punya kendali dan wibawa untuk menjalin komunikasi sama anak kita. Itu nggak gampang. Itu nggak gampang, tapi kita akan coba bahas ya. Nanti di tanggal 16 November jamnya sama Bapak Ibu sekalian. Oke Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya akan menyimpulkan pertemuan kita hari ini. Jadi ada beberapa hal yang diingatkan lagi kepada kita semua. Pertama, bahwa memang perilaku anak itu seringkali merupakan cerminan ya dari kita sebagai orang tua. Cara kita bereaksi, berbicara, dan mengelola emosi itu mereka akan tiru gitu. Karena itu, pendampingan emosional dari orang dewasa, dari Bapak Ibu sebagai orang tua sangat berpengaruh pada bagaimana anak menata emosinya sendiri. Kemudian, sebelum kita fokus pada kemampuan akademik, anak-anak justru membutuhkan keterampilan dasar gitu,
yang menjadi pondasi percaya diri mereka, termasuk kemampuan mengelola emosi, bagaimana merawat diri, serta kemampuan sosial, seperti mungkin bagaimana menghadapi rasa ditolak, merasa dicurangi mungkin, atau belajar menunggu giliran, dan menerima berbagai perbedaan pendapat dan menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. Ketiga, orang tua diingatkan untuk meluangkan waktu personal bagi setiap anak. Ini sangat penting mengajak anak sesering mungkin untuk bercerita gitu keseharian mereka. Kemudian kita melihat bahwa banyak melihat perilaku yang muncul di sekitar kita. Masalah anak yang suka tantrum, mungkin sulit sabar, mudah mengadu, ya, dan kurangnya kecerdasan emosional dan sosial mereka. Nah, inilah alasan mengapa sekolah kita itu mengusung program pendekatan holistik gitu, agar yang berkembang itu bukan hanya kemampuan akademisnya aja, tetapi seluruh aspek dari anak, emosi, sosial, karakter, dan spiritualisnya. Oke, sekian dari saya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Wida yang sebesar-besarnya atas waktu, ilmunya, dan wawasan yang telah dibagikan malam ini. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar, para suster, kepala sekolah, guru, dan juga orang tua murid yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Sebelum kita menutup acara, kita akan melakukan sesi foto bersama. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu kesediaannya untuk mengaktifkan kamera. Boleh senyum yang manis. Tim IT akan membantu mengambil foto. Oke. Ren, manis sekali, Ren. Oke, terima kasih. Ya, untuk mengakhiri rangkaian acara malam hari ini, untuk itu mari kita menutup kegiatan kita dengan doa. Kepada Ibu Desi, kami persilakan untuk memimpin doa penutup. Baik, terima kasih Miss untuk kesempatannya. Mari Bapak Ibu, Suster, Bu Wida, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini dengan memohon kembali berkat Tuhan. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu dalam webinar tentang parenting. Hari ini kami telah menerima banyak informasi untuk perkembangan anak-anak kami. Tidak hanya dalam hal emosi, tapi juga karakter mereka. Sehingga karena materi hari ini ya Bapak, kami mohon Engkau mampukan kami melalui materi hari ini mendampingi anak-anak kami dengan lebih baik lagi. Sehingga di masa depan nanti kami boleh memberikan anak-anak kami kepadamu, kepada masyarakat dengan kualitas yang terbaik, dengan emosi yang stabil, dan juga boleh menjadi sukacita di tengah masyarakat. Bapak yang baik, kami juga mohon penyertaan-Mu untuk aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai juga. Semua doa ini ya Tuhan, kami mohonkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu Desi.
Oke, Bapak Ibu, dengan ini berakhirlah acara kita pada malam hari. Sekali lagi terima kasih Bu Wida. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Wida. Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih Bu. The recording has